Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, ikhwani dan akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan taufik Allah Azza wa Jal, kita akan melanjutkan dalam bahasan ikhlas. Dan pada pagi ini insyaAllah kita akan berbicara tentang cara untuk mendapatkan ikhlas atau sebab-sebab yang dengannya kita akan mewujudkan ikhlas. Ikhwani, jika engkau mengetahui bahawa ikhlas itu sangat berat dan sulit bagi jiwa, maka sebaiknya kita menyebutkan perkara-perkara yang dengannya atau yang akan dapat membantu seorang hamba agar mewujudkan ikhlas dan menjauhi dari semua lawanannya dari hatinya. Hal yang pertama adalah memohon pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani, jika kita jujur untuk mewujudkan ikhlas, maka ini akan nampak di atas atau di dalam doa kita setiap hari. Jika kita benar ingin mewujudkan ikhlas, jika masalah ikhlas ini sangat menyibukkan kita, akan muncul dalam doa, dalam ibadah, di dalam keinginan, di dalam fikiran, bisikan, maka kita terus menerus sibuk untuk ikhlas ini. Dan ini akan nampak dalam doa kita. Dan ini salah satu petunjuk Al-Quran Al-Karim. Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Fatihah menunjukkan kita bahawa jika engkau ingin beribadah, maka engkau harus memohon pertolongan Allah Azza wa Jal. Karena jika engkau sendiri tidak bisa melakukan ibadah apapun kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan bantuan Allah, kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jal. Ini hakikat yang kita harus kembali kepadanya. Segala kebaikan engkau mustahil mencapainya kecuali dengan pertolongan Allah. Kata Allah Azza wa Jal, iyyaka na'budu, hanyalah kepada engkau ya Allah kami beribadah. Di sini ada banyak makna, ikhwani. Ada makna ibadah. Ada makna bagaimana kita menundukkan diri dan hati dan anggota badan. Bukan ibadah saja. Ada yang ibadah kepada Allah, ada yang ibadah kepada selain Allah. Tapi dalam ayat ini, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Asalnya dalam bahasa Arab. Asalnya ketika kita ingin memahami bahasa Arab, seharusnya atau susunan bahasa Arab, kami na'buduka, kami na'buduka, nahnu atau ana a'buduka ya Allah. Ini susunan apa? Bahasa Arab yang benar. Tapi jika susunan ini terbalik dalam bahasa Arab, artinya ada makna yang tinggi sekali. Paham? Dalam bahasa Arab, nahnu na'buduka ya Allah. Kami hanya beribadah kepada engkau ya Allah. Baik. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mendahului iyyaka
Iyyaka, engkaulah, hanyalah kepada engkaulah kami beribadah. Di sini terbalik. Susunan apa? Lafaz. Kata ahlu ilm, ahlu balagha, jika susunan jumlah terbalik, Allah mendahului, paham, subjek di awal kalam, artinya subjek ini sangat mulia. Allah tabaraka wa ta'ala, paham, yani mendahului ini karena ada faedah bahwa hak Allah itu iyyaka, hanyalah kepada engkau, haknya sangat agung. Oleh kerana itu engkau harus memperhatikan kepada apa? Hak Allah yang akan datang setelahnya. Iyyaka apa? Na'budu, kami na'budu, kami beribadah. Faham? Lalu Allah mendahului haknya dahulu, atau faham? Tunjukkan kepada kita bahwa ini hal yang sangat agung yang kami harus memperhatikannya, yaitu ibadah hanya kepada siapa? Allah Jalla Jalaluh. Paham? Setelah itu Allah berfirman, wa iyyaka nasta'in. Karena kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa bertauhid di dalam ibadah. Intinya ibadah, mungkin menurut saya ada dua hal. Intinya semua ibadah akan nambah atau muncul pada dua hal. Yang pertama, ikhlas. Karena tidak ada ibadah tanpa ikhlas. Tidak ada ibadah menurut syariat tanpa ikhlas. Ada ibadah menurut manusia, ini tidak ibadah menurut syariat. Banyak sekali. Paham? Ibadah menurut syariat intinya ikhlas. Ini yang pertama. Inti ibadah juga tawakal. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal ini ikhwani ada banyak rahasia di dalamnya. Mungkin setelah bahasan ikhlas ini kita mulai dengan bahasan tawakal. Wallahi ya ikhwah, ada banyak hal yang menakjubkan kita di dalam masalah tawakal. Karena inti semua akidah yang engkau mempelajarinya, inti la ilaha illallah. Setelah ikhlas, tawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Saya tidak selesai keajiban dalam masalah tawakal ini dalam kisah yang Nabi SAW memberikan kepada kita, yaitu jika ada Nabi SAW bersabda, ada salah seorang ingin meminjamkan uang dari salah satu orang yang lain. Pergi kepadanya, saya ingin pinjam 1.000 dinar. Dia berkata, saya ingin kesaksian, seorang bersaksi. Kata beliau, cukuplah Allah sebagai bersaksi. Ini namanya tawakal. Jika iman orang ini tinggi, tapi iman orang yang memberikannya apa? Bayangkan, dia berkata cukuplah sebaik-baik saksi. Yang kedua, marilah jaminan, kasihlah jaminan. Kata orang itu, paham, cukuplah Allah sebagai jaminan untuk saya. Kata orang yang memberikan harta, cukuplah sebaik-baik Allah pinjamin. Tawakal ini luar biasa ya ikhwani. Bukan ini saja. Jika dia sudah pada waktu yang pas ingin kembalikan harta ini kepada, paham, orang yang punya harta. Antara dia dan orang yang punya harta ada laut, sungai. Harus ada kabel, tidak ada kabel. Paham? Sehari ini akan apa? Sudah lewat. Dan ini waktu yang pas. Dan dia tidak mau menjadikan Allah sebagai saksi atas salah sesuatu palsu. Dia cemburu bahwasannya dia tidak mau ada salah satu kekurangan diletakkan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang dia menjadikannya sebagai saksi, dan seorang yang memberikannya uang sudah ridha terhadap Allah sebagai saksi. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil harta ini dan tiba-tiba ada kayu besar. Paham? Sebatang kayu besar. Dia menambil kayu ini dan buat lubang di dalamnya dan meletakkan
harta ini di dalamnya. Subhanallah. Dan ada tulisan dia menulis pada salah satu kertas, engkau sudah rida terhadap Allah sebagai saksi, engkau telah rida terhadap Allah sebagai jaminan untuk engkau, maka saya berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menambahkan harta ini kepada engkau. Subhanallah. Ikhwani, janganlah engkau tanya tentang sebab di sini. Jika hati sudah sampai ke kedudukan yang paling tinggi ini, janganlah engkau tanya tentang apa? Sebab. Semua sebab akan hancur di hadapan masalah ini. Orang itu sudah meletakkan harta dan kertas ini di dalam kayu, kemudian menutupinya bagus, kemudian membuangnya dalam air. Mana sebab di sini, sebab yang terlihat, yang menurun kayu ini dari sini ke sana. Sementara orang yang memberikan harta tunggu temannya di sana, di pinggir sungai, menunggu hartanya. Sehingga yang lain ini tiba-tiba melihat ada kayu, tidak ada orang datang, tidak ada kabar datang. Dia sudah berputus asa bahwasanya orang itu datang hari ini. Tiba-tiba ada kayu. Supaya dia tidak kembali ke rumahnya, faham? Tidak ada sesuatu, lalu ambil kayu, membakar, memasak, faham? Dengan kayu ini. Lalu membongkar kayu, ternyata di dalamnya ada harta dan ada kertas. Subhanal Malik. Ini namanya tawakal, ikhwan. Kapan kita bisa mencapai masalah ini? Ini perlu banyak pelajaran. Faham? Lalu jika kita ini mencapai masalah ikhlas, masalah tawakal yang merupakan inti semua ibadah, kita harus meminta, faham, pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Ini harus nampak di dalam semua doa kita. Apakah mayoritas doa kita, faham, kepada Allah Azza wa Jal tentang masalah ikhlas dan tawakal dan membersihkan hati kita dan jiwa kita, atau hanya keinginan kita saja nampak di dalam doa kita, yaitu masalah Allah memberikan kesembuhan untuk kita, Allah memberikan lebihan harta untuk kita, Allah mencukupi keperluan kita, hanya masalah duniawi saja. Faham ikhwani? Jika tidak, kita harus mulai dari sekarang. Kita sudah tahu pentingnya masalah ikhlas bagaimana, kesulitannya bagaimana, keberatannya bagaimana bagi jiwa, maka kita harus apa? Terus menerus memohon kepada Allah. Mohon pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ibadah ini sangat sulit. Inti ibadah yang lebih sulit lagi apa? Ikhlas. Karena tidak ada nasib, tidak ada hazzu bagi jiwa dari masalah ikhlas. Semuanya murni untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faham? Lalu engkau harus meminta pertolongan dari siapa? Dari Allah. Jika Allah tidak melindungi engkau dari godaan jiwa engkau dan syaitan, maka engkau akan rugi. Tidak bisa ikhwani mewujudkan apapun yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faham ikhwani? Dan yang masalah di sini ikhwani, masalah riya mungkin tersembunyi di dalam hati kita lama sekali tanpa kita sadari. Ini kesulitannya. Paham? Kapan engkau bisa menyadari masalah ini? Jika Allah membuka hati engkau dan pandangan engkau. Baru engkau sadar bahwa amalan tersebut ini ternyata ada riya. Engkau sadar di dunia sebelum akhirat. Bayangkan kisah ini Al-Imam Al-Junayd rahimahullah ta'ala berkata, aku mendengar Al-Imam As-Sari yaqulu khafiyat alayya illatun 30 sanah, selama 30 tahun, faham, tersembunyi salah satu cacat aib pada diriku. Aku tidak mengetahui, tidak menyadari bahwa ada salah satu aib besar di dalam hati saya. Bagaimana demikian? Kata beliau, demikianlah itu karena dahulu saya bersama kawan-kawan saya sebagai kelompok jamaah, kita saling bertawun untuk beribadah. Kami, kata beliau,
sering pergi untuk salat Jum'ah selalu pada waktu yang paling awal. Faham? Dan sehingga kita memiliki tempat khusus untuk kita. Semua orang tahu ini tempat si fulan, ini tempat si fulan, ini tempat. Semua orang datang untuk salat jamaah, salat Jum'ah pada hari Jum'ah, maka mereka melihat kita. Semua orang di tempatnya yang khusus. Kata beliau, tidak ada sehari Jum'ah pun melewati kita kecuali kita sudah berada di tempat kita pada waktu yang paling awal. Tiba-tiba ada seorang tetangga meninggal dunia. Saya ingin mengiringi jenazah beliau. Kemudian aku pun mengiringi jenazah beliau. Tapi aku terlambat dari waktu yang tertentu, dari tempat yang tertentu. Tiba-tiba aku dekat masjid. Jiwaku, bayangkan ini terjadi untuk kita semua. Jiwaku berkata kepadaku, engkau sakaran terlambat dari masjid. Seorang di masjid akan mengetahui bahwasannya engkau terlambat. Dan tempat anda sampai saat ini kosong. Lalu beliau merasa keberatan masalah ini. Berapa menit, berapa detik. Kemudian beliau sadar. Beliau berkata, aku cerita kepada diriku, apakah engkau melakukan hal ini riya selama 30 tahun untuk memperhatikan pandangan-pandangan manusia? Baru engkau sadar ini riya? Faham? Selama 30 tahun dia sering menjaga tempatnya, sering datang pada waktu yang awal. Faham? Pada salat Jum'ah. Ketika salah satu kali dia terlambat kerana dia mengiringi jenazah, dia tidak berkata sekarang bagaimana saya tidak menjalankan kebiasaan saya, bagaimana diri saya di mata Allah Azza wa Jal, faham? Bagaimana kondisi saya sakaran, kenapa saya terlambat? Tidak. Dia berkata bagaimana kondisi saya di mata orang? Mereka akan berkata, si fulan terlambat dari tempatnya, dari waktunya. Artinya dia memperhatikan selama, paham, masa ini memperhatikan ikhwani? Pandangan mereka, tapi dia tidak sadar kecuali pada saat ini. Terkadang ada kendala bukan untuk Allah membinasakan engkau, tapi agar Allah memperbaiki kesalahan engkau. Janganlah engkau sedih ketika ada kendala. Kendala ini apapun berbeda dari orang ke orang, tapi pasti nanti ada kendala, ada cilah, ada musibah akan menghadapi setiap orang di antara kita. Ada ujian. Ujian ini bukan tanda Allah ingin membinasakan engkau, tetapi ini tandanya Allah ingin memberikan kebaikan kepada engkau. Paham? Cukup dari kebaikan ini engkau sadar bahwasannya engkau selama ini ada kesalahan. Paham ikhwani? Lalu ini cara yang pertama, kita mohon pertolongan dari Allah, mohon perlindungan kepada Allah Azal dari diri kita, dari jiwa kita. Faham? Dari keinginan kita, bisikan kita harus terus menerus doa, meminta pertolongan. Allah ya ikhwah, tidak ada senjata lebih tajam, lebih baik, lebih cepat daripada senjata doa bagi seorang mukmin. Doa. Apapun yang engkau ingin dari Allah, doa. Kerana yang memiliki perbendaharaan segala sesuatu hanya Allah saja. Ini yang pertama ikhwan. Yang kedua, an yu'abbida qalbahu wa jawarihahu lillahi azza wa jal. Engkau menundukkan hati dan anggota badan untuk beribadah hanya kepada Allah. Hati dan anggota badan hanya beribadah kepada Allah Azza. Bagaimana? Kata ahlul ilm, hadzal qalbu
la budda an yumla'a bil iradati wal khawatir. Hati ini harus diisi oleh bisikan dan keinginan, yakni wajib. Jika bisikan dan keinginan ini tidak baik, akan buruk. Yang penting hati ini harus diisi. Ini yang penting, engkau harus faham ini. Jika tidak mengisi hatimu dengan kebaikan, maka jiwa dan syaitan akan mengisi hati ini dengan apa? Keburukan. Jika engkau tidak menyibukkan hati dan anggota badan dengan ibadah kepada Allah, dengan ilmu, dengan cahaya tauhid, cahaya sunnah, maka hati dan anggota badan ini akan disibukkan untuk beribadah kepada selain Allah. Engkau harus faham masalah ini. Jika engkau lalai 1 jam saja dari hati engkau, maka ada yang tidak lalai terhadap hati engkau. Ada jiwa yang senantiasa ingin lepas dari masalah ubudiyah, dari masalah tundukan kepada Allah. Ini lepas. Ada syaitan yang terus menerus memperhatikan engkau dalam setiap arah engkau. Dari kanan kiri, dari keinginan, dari kecintian, dari kebencian, dari semua segala engkau. Jika melihat kelemahan engkau pada salah satu faham waktu, maka dia tidak akan berhenti. Dia langsung ingin membisikkan sesuatu sesuai dengan keinginannya untukmu. Maka kata ahlul ilm, hati ini harus diisi oleh keinginan dan khawatir dan bisikan. Dan seharusnya hati ini diarahkan ke sesuatu. Paham? Harus diarahkan ke sesuatu. Jika tidak kepada Allah dengan beribadah yang murni kepadanya, maka akan diarahkan kepada hawa nafsu dan kepada makhluk. Ini hati. Begitu juga untuk anggota-anggota tubuh. Harus diarahkan ke sesuatu. Jika tidak diarahkan kepada Allah, kepada syariatnya, faham? Kepada agamanya, maka akan diarahkan kepada hawa nafsu, faham? Dan arah yang diinginkan oleh syaitan wal'iyadzubillah darimu. Faham ikhwani? Taib. Kata al-Imam Ibn Qayyim alaihi rahmatullah, qat'u al-ala'iq wal-asbab allati tad'uhu ila muwafaqati al-hawa, memutuskan ikatan dan sebab-sebab yang mendorong seorang hamba untuk mengikuti hawa nafsunya atau hawa, itu tidak berarti dia tidak harus memiliki hawa. Tidak. Setiap orang di antara kita memiliki hawa. Apa artinya hawa? Hawa ini artinya keinginan, kesunduran engkau kepada sesuatu, baik atau buruk. Engkau selalu merasa cenderung ingin sesuatu, ini namanya hawa. Tidak ada seorang pun bisa lepas dari hawa. Kata Ibn Qayyim. Kata beliau, kita sering berkata kita harus memutuskan keinginan, bisikan dan ikatan, faham? Yang mendorong engkau untuk mengikuti hawa. Ini bukan berarti engkau tidak boleh memiliki hawa. Tidak. Karena Allah menciptakan kita dan membuat di dalam kita keinginan. Jika tidak ada keinginan, kenapa engkau datang di masjid? Karena ada keinginan kebaikan, betul atau tidak? Kenapa engkau, mohon maaf, meninfak dari harta yang engkau sangat mencintai harta ini? Ada keinginan ke surga, ke ampunan Allah, ke kebaikan. Kenapa engkau mencegah diri dari keburukan? Karena ada keinginan untuk surga. Faham? Lalu ada keinginan, ini engkau tidak bisa lepas dari keinginan hawamu. Faham? Kata beliau, namun yang maksud kita seorang hamba harus memutuskan segala ikatan dan sebab yang mendorongnya untuk mengikuti hawa. Maksudnya ini mengikuti hawa dalam keburukan,
Maksudnya dia menarahkan keinginannya ke kebaikan, kepada hal yang bisa berikan manfaat untukmu. Ini maksudnya. Wa yasta'miluhu fi tanfidhi Rabb, dan engkau menggunakan hawamu untuk mencapai ridha Allah. Paham? Untuk mencapai ridha Allah. Kemudian jika engkau menggunakan hawamu untuk bertaat kepada Allah, untuk mencapai ridha Allah, maka Allah akan melindungi engkau dari hawa, paham? Yang membinasakan engkau, dari hawa nafsu yang bisa menghancurkan engkau. Al-jaza'u min jins al-amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ada hawa nafsu, ada hawa nafsu. Yang diwajibkan atasmu apa? Engkau menjalankan hawa nafsu ini di dalam ketaatan kepada Allah. Engkau menarahkan hawa nafsu ini untuk mencapai ridha Allah, untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu. Jika engkau sibuk dengan hal ini, maka Allah akan melindungi engkau agar engkau tidak mengikuti hawa nafsu di dalam hal yang membahayakan engkau. Faham? Atau di dalam maksiat kepada Allah. Allah melindungi engkau. Kata beliau, fa inna kulla syai'in minal insani yasta'miluhu lillah, maka segala sesuatu yang seorang hamba menggunakannya untuk Allah, baik hati maupun jiwa, atau anggota-anggota badan, atau harta, atau apa yang engkau miliki, jika engkau hanya menggunakannya untuk Allah, maka Allah akan melindungi seorang hamba itu dari hal yang membahayakannya. Paham? Allah melindungi seorang hamba itu supaya tidak menggunakannya hal ini di dalam hawa nafsu yang membahayakannya atau syaitan. Dan apa yang engkau tidak menggunakannya untuk Allah, untuk mencapai keridhaannya, maka seorang hamba itu akan menggunakannya untuk mengikuti hawa nafsu yang membahayakannya. Faham? Fal ilmu, contoh, ilmu itu jika bukan karena Allah, maka akan karena hawa nafsu. Amalan, jika bukan karena Allah, maka akan untuk riya dan sum'ah dan nifaq. Harta, jika bukan karena Allah, maka akan untuk apa? Akan dibelanjakan di dalam jalan hawa nafsu dan syaitan dan hawa dan dunia. Gitu. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Subhanallah. Faham ikhwani? Dan beliau berkata apa? Faman awwada nafsahu al-amala lillah. Barang siapa yang membiasakan dirinya untuk beramal hanya untuk Allah, maka tidak ada sesuatu lebih berat baginya daripada amalan untuk hawa nafsunya atau syaitan atau riya. Yang paling berat baginya, faham? Jika dia ingin beramal sesuatu untuk manusia, berat sekali. Jika dia apa? Membiasakan dirinya untuk hanya beramal untuk Allah. Dan jika seorang membiasakan dirinya untuk beramal untuk hawa nafsu, maka yang paling berat baginya jika dia ingin beramal hanya untuk Allah. Berat. Karena dia terus apa? Beramal untuk nafsu, untuk keinginannya sendiri. Maka yang paling berat apa? Dia ingin memurnikan tujuannya hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani, poin yang kedua ini sangat penting, yaitu an yu'abbida qalbahu wa jawarihahu lillah. Engkau menundukkan hati dan anggota-anggota badan untuk beribadah kepada Allah. Jika engkau tidak menyibukkan semua hal ini untuk Allah, maka engkau akan dikuasai oleh nafsumu. Engkau akan menundukkannya untuk hawa nafsu dan syaitan. Jika amalan bukan karena Allah, akan karena hawa nafsu. Jika ilmu bukan karena Allah, akan riya dan sum'ah dan nifaq dan waliyadzubillah. Ini poin penting sekali ikhwan. Baik. Poin yang ketiga, an yata'arraf ala ma yudaddu al-ikhlas min afat al-qulub. Engkau harus mengetahui, paham, apa yang
bertentangan dengan ikhlas. Seperti penyakit-penyakit hati. Merubah apa penyakit hati? Ujub, kesombongan, hasad, iri, kemudian nifaq, riya, sum'ah, pamir, dan seterusnya. Engkau harus tahu penyakit-penyakit hati. Dan ini salah satu fiqh yang harus kita mengetahuinya. Huzaifah melihat semua sahabat sibuk untuk tahu bagaimana tata cara salat, bagaimana tata cara haji, puasa, bagaimana itu, bagaimana ini, dari bentuk-bentuk kebaikan. Lalu beliau berkata, aku hanya sibuk untuk mengetahui tentang perkara-perkara yang buruk, agar aku melindungi jiwa dari, untuk mencegah jiwa dari masalah ini. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Para sahabat dahulu senantiasa bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Dan aku terbiasa senantiasa apa? Bertanya kepada beliau tentang keburukan-keburukan, agar aku mencegah diriku dari perbuatan buruk ini. Maka engkau harus tahu apa yang bertentangan dengan ikhlas. Apa yang bertentangan ikhlas. Seperti apa? Penyakit-penyakit hati. Dan penyakit hati ini banyak sekali. Ujub, riya, hasad, dendam, faham, iri, dan seterusnya. Karena seorang hamba harus mengetahui mana musuhnya, mana jenisnya, bagaimana kondisinya, bagaimana kekuatannya dan kelemahannya. Jika engkau masuk ke dalam medan perang tanpa engkau tahu semua ini sekitar musuh engkau pasti akan kalah. Engkau tidak tahu kematian datang dari arah di mana. Jika engkau tidak mempelajari bagaimana medan perang, bagaimana kelemahannya, bagaimana kekuatannya, bagaimana kondisi musuhmu, bagaimana kekuatannya, apa yang senjata sama dia, faham? Ini masalah tidak masalah hawa nafsu, ini masalah tinggi sekali. Engkau harus tahu bagaimana kondisi musuh engkau. Dan bagaimana penyakit-penyakit yang bisa masuk ke dalam hati engkau. Kau harus sadar. Karena itu masalah ini sangat agung ikhwani. Berapa banyak ada seorang beribadah menurut dia, tapi sebenarnya dia tidak beribadah menurut Allah. Berapa banyak ada orang sangat sibuk di dalam ibadah di dunia, tapi di sisi Allah seluruhnya sia-sia. Kata Allah Azza wa Jalla, hal ataka hadithul ghashiyah. Apakah sudah datang kepada engkau wahai Muhammad cerita tentang hari qiyamah? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah para makhluk pada hari qiyamah khashi'ah, sangat khusyuk. Khashi'ah, mereka tidak bisa berbicara apapun kecuali Allah mengizinkan untuk mereka. Mereka tidak bisa bergerak. Semua cerita mereka bisikan-bisikan saja. Ini ribuan tahun sebelum Allah mulai hisab. Kata Allah, amilatun nasibah. Mereka itu di dunia bekerja berat sekali sampai mereka capek. Lillah di dalam pekerjaan mereka, berbuatan ibadah. Taib, seharusnya mereka yang capek, mereka yang lillah, mereka yang menyibukkan diri untuk beribadah harus masuk surga. Kata Allah, tasla naran hamiyah. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam yang sangat panas. Subhanallah. Mereka beribadah, tapi mereka masuk neraka jahannam. Iya, kenapa? Karena ibadah menurut mereka, bukan menurut Allah. Sesuai dengan keinginan mereka, bukan sesuai dengan perintah Allah. Faham ikhwani? Karena itu masalah ini sangat
Besar sekali ikhwani, sangat bahaya. Engkau harus mengetahui bagaimana jenisnya penyakit hati. Apa penyakit yang sangat mirip sama hati engkau, sama jiwa engkau, yang mudah untuk masuk. Engkau harus sibuk untuk mengobati hati ini, menjaga hati dan diri dari penyakit ini. Paham? Karena ada banyak orang beribadah di dunia, tapi di sisi Allah akan sia-sia. Paham ikhwani? Dan penyakit yang paling parah, penyakit riya yang berlawanan dengan ikhlas. Yang paling parah. Kata mereka, kata para ulama, dan hal yang harus diketahui bahwasannya jenisnya syirik itu lebih besar, lebih bahaya daripada jenisnya dosa-dosa besar. Syirik ini ada berapa jenis? Ada berapa jenis? 2. Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil. Semua jenis ini baik besar maupun kecil lebih bahaya daripada apa? Jenisnya dosa-dosa besar. Lebih bahaya daripada zina, lebih bahaya daripada minum khamar, lebih bahaya daripada seluruh dosa-dosa besar. Bayangkan ini. Paham? Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Takhwif minan Nar berkata, wa innama zada azabu ahli riya'i ala sa'ir al-usah. Azab-azab ahli riya' lebih besar daripada, paham? Azab ahli neraka yang lain. Azab ahli riya' dari para muslimin lebih besar, lebih bahaya daripada azab ahli maksiat yang lain. Kenapa? Karena riya itu salah satu jenis kesyirikan. Dan dosa-dosa yang berkaitan dengan kesyirikan lebih besar, lebih bahaya daripada dosa-dosa yang berkaitan dengan dosa-dosa besar atau dosa-dosa yang lain. Dan seorang hamba jika dia ingin menyelamatkan dirinya dari neraka, dari kemurkaan Allah Azza wa Jal, maka hendaklah dia berikhlas. Hendaklah dia mewujudkan ikhlas di dalam hatinya dari segala kesyirikan. Kata beliau, wa qad ya'malu al-'abdu ma'siyatan zahirah. Terkadang seorang hamba melakukan dosa yang besar, dosa yang nampak, yang muncul, yang terlihat. Fatakunu akhaffu wa ahwanu alaihi fil hisab. Maka dosa yang besar, dosa yang terlihat ini mungkin pada hari kiamat lebih ringan hisabnya atau balasannya atau azabnya lebih ringan daripada salat seorang yang sangat panjang tapi riya. Daripada puasa seorang pada salah satu hari yang panas tapi riya. Faham ikhwani? Dosa terlihat bagi kita besar sekali. Ini mungkin hisabnya akan ringan daripada apa? Dosa yang berkaitan syirik. Walaupun di dalam bentuk taat, walaupun salat, walaupun dakwah kepada Allah, walaupun menuntut ilmu, tapi di dalamnya ada riya, azab itu lebih jauh daripada azab dosa besar. Faham ikhwani? Bahaya sekali karena dosa yang berkaitan kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah. Namun dosa yang lain diampuni. Faham ikhwani? Ini yani rahasia masalah ini. Saya ulang ucapan ini lagi karena sangat-sangat keras untuk kita. Kata Ibn Rajab, dan ahli riya itu azab mereka lebih banyak, lebih bertambah, lebih besar daripada dosa atau daripada azab ahli maksiat yang lain. Kenapa? Karena riya itu salah satu jenis kesyirikan, namun dosa-dosa yang lain, paham? Jika tidak berkaitan dengan kesyirikan, akan mudah azabnya daripada dibandingkan azab yang berkaitan dengan kesyirikan.
Maka boleh jadi seorang hamba melakukan maksiat yang terlihat tidak berkaitan dengan kesyirikan. Faham? Maka azabnya akan lebih ringan daripada azab orang yang melaksanakan salat tapi riya, atau melakukan berpuasa tapi riya wal iyadu billah. Faham ikhwani? Kata beliau, kenapa demikian itu sulit dan berat? Karena hati atau jiwa terus mencipta pujian dari ibadah, paham? Dari makhluk. Jiwa diciptakan atas apa? Mencintai pujian dari makhluk. Faham ikhwani? Maka supaya engkau melepaskan cinta jiwa ini kepada pujian, ini sangat berat, tidak mudah. Faham ikhwani? Maka ini apa nama? Perlu pengetahuan yang benar untuk jiwa, untuk bagaimana jenis penyakit-penyakit yang bisa masuk ke dalam hati, yang sangat mirip sama keinginan jiwa kita, faham? Dan juga akan mudah insyaAllah dengan taufik Allah Azza wa Jal. Dan engkau harus tahu, tidak ada hal yang paling agung dinaik kepada Allah Azza wa Jal daripada ikhlas. Dan tidak ada hal yang paling agung turun dari Allah kepada kita merupakan taufik. Maka engkau doa agar Allah memudahkan ikhlas bagimu. Faham? Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan hal ini untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, kita mungkin cukup sampai sini. InsyaAllah kita akan melanjutkan pada malam hari ini insyaAllah. Masih ada banyak poin, banyak sebab yang dengannya kita bisa mewujudkan ikhlas. Taib, mungkin kita buka tanya jawab berapa menit. Silakan ingin bertanya. Silakan.